diaudit Pak keuangannya Pak. Kalau gereja Pentakosta Karismatik tidak diaudit Pak. Nggak ada yang audit. Tapi kalau gereja Katolik diaudit, jadi nggak bisa bayar. Iya, nggak bisa diaudit. Makanya bolak-balik yang jadi korban gereja Katolik karena udah dah kamu gereja situ aja yang dibom kan begitu kan. Makanya bolak-balik gereja Katolik terus Pak. Yang kita lihat korban-korbannya itu selalu pasti Katolik masuk. Dari zaman situ Bondo bolak-balik Katolik lagi pasti masuk dalam target. Dan memang Katolik gereja Katolik itu ya disiplin anggaran ya. Iya, itulah masalahnya karena nggak bisa bayar. Ya kan, sebenarnya kalau gereja-gereja besar itu kenapa nggak diganggu? Ya karena mereka bayar Pak. Boleh, terdengar belum? Ya, terdengar. Shalom Pak Paul, Pastor Paul. Shalom. Dan semua. Sukses selalu mudah-mudahan kita perjuangannya ya. Biasa. Saya akan menambahkan sedikit tentang mengingatkan ini. Memang di Indonesia ini petugas-petugas di akar rumput yang kalau polisi brigadir-brigadir itu yang bertugas ya di lapangan. Jadi kurang berkutik sebetulnya jika menemui seperti upaya pembakaran kemarin segala itu masjid-masjid ya, karena kan itu orang-orang Islam yang Wahabi itu Bapak Islam kan? Kalau Islam tidak boleh mazhab Ahmadiyah dan Syiah di sini gitu kan, kira-kira gitu. Ya. Segitu efektifnya, luar biasa kan? Itu karena mereka kan Islam tuh bebas sekali berdakwah di mana-mana kan, mau di BUMN, di ruang parkir, di mana aja. Padahal masjid juga banyak. Sehingga prajurit-prajurit yang ikut didakwahi itu tunduk juga loh, gila nggak? Nah, tidak heran kalau lihat aja di orang-orang di YouTube yang muda-muda. Mereka sudah mengartikan bahwa hukum agama itu lebih tinggi dari hukum negara. Dan itu tidak pernah dijawab oleh pemerintah atau negarawan-negarawan kita ya, bahwa kalau hukumnya soal negara pasti yang tertinggi harusnya undang-undang dasar kan. Ya karena kan kita mengurus suatu orang antara orang sosial kan. Tetapi ustadz-ustadz sejak dulu mengatakan hukum agama itu tertinggi. Tidak ada yang bisa menjawab sehingga konsep khilafah itu dengan mulus ya paling nggak 50% udah ada di otak seluruh orang-orang Islam. Itu tuh yang membahayakannya. Karena tidak pernah ada counter. Jadi beruntung sebetulnya dari agama non-Islam tuh bisa mengcounter di YouTube. Di YouTube ini kan sebetulnya terusannya dari revolusi Prancis kan nih sebetulnya. Ya kan? Liberté, égalité, fraternité itu kan sebetulnya. Jadi ini terusannya cita-cita revolusi Prancis dan terusannya cita-cita John Lennon ini. Imagine kan sebetulnya. Nah itu lagu wajib dari YouTuber seharusnya. Nah di situ demokratisasi di YouTube ini yang kita positif lah bagi kita. Nah selain konsep khilafah itu semakin masuk di otak orang Indonesia karena gertakan-gertakan tersebut, saya juga masih mengingatkan ini bahwa kitab suci Al-Quran ini sebetulnya ini sudah diakui juga oleh salah seorang buya loh di Indonesia. Itu mengandung, kalau saya menyebutnya Al-Quran itu mengandung BPK Pak. Ya bukan Bipang loh ya. Bola panas kitabiah. Oh, kirain ini babi panggang karo. Bola panas kitabiahnya itu pernah ditulis oleh seorang mahasiswa S2 ya bernama Tommy Nur Rahman. Dia menulis ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar dari Imam Samudra untuk melakukan bombing. Gila nggak? Jadi kalau kita kutip aja 1-2 ayat sedikit ya. Misalnya At-Taubah ayat 36. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kayak gitu kan. Jadi banyak ayat-ayat yang begitu. Nah, itu di dunia juga nggak ada usaha abrogate ayat-ayat tersebut. Makanya Christian Prince sering ngomong kan, itu ayat-ayat yang bola panas kitabiah itu harus diabrogate lah, dibatalkan atau direvisi atau gitu. Tetapi sebenarnya suara di Indonesia ada loh Pak. Buya Syakur pernah ngomong bahwa dia dengan teman-temannya dari NU itu seperti megang bola panas. Makanya saya nyambungnya bola panas kitabiah. Ya. Dan saya akan bacakan yang paling serem di sini.
yaitu eh, Al-Baqarah 216. Coba, diwajibkan atas kamu berperang, padahal bukan itu. Oke. Nah, ini. At-Taubah, Pak. Ini serem sekali. At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah. Yaitu kurung lagi orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah, oke, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Serem nggak nih, Pak? Dan ayat ini masih hidup bersama ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. No, itu gereja-gereja yang tidak dibom dibakar karena bayar jizyah, Pak. Sama Islam radikal, Pak. Gereja-gereja di Indonesia yang tidak diganggu, ya, itu karena dia bayar upeti, Pak, sama orang Islam. Ya, jadi bukan sekedar bayar. Makanya coba lihat, sasaran bom kebanyakan gereja Katolik. Bolak-balik, kenapa? Orang gereja Katolik diaudit, Pak. Jadi nggak bisa bayar jizyah, Pak. Kalau ditarik bayaran, mereka bilang nggak bisa. Diaudit, Pak, keuangannya, Pak. Kalau gereja Pentakosta Karismatik tidak diaudit, Pak. Nggak ada yang audit. Tapi kalau gereja Katolik diaudit, jadi nggak bisa bayar. Iya. Nggak bisa diaudit. Makanya bolak-balik yang jadi korban gereja Katolik, karena udahlah kamu gereja situ aja yang dibom, kan begitu kan. Makanya bolak-balik gereja Katolik terus, Pak. Yang kita lihat korban-korbannya itu selalu pasti Katolik masuk. Dari zaman Situbondo bolak-balik Katolik lagi pasti masuk dalam target. Dan memang Katolik, gereja Katolik itu ya disiplin anggaran ya. Iya, itulah masalahnya, karena nggak bisa bayar. Ya kan, sebenarnya kalau gereja-gereja besar itu kenapa nggak diganggu? Ya karena mereka bayar, Pak. Ya. Tetapi seharusnya kan sekarang nggak begitulah. Dan ini saya kira mudah-mudahan ada umat Muslim yang mendengar. Jangan terus beralasan begini, itu kan di zaman perang. Nah, di zaman perang kalau perang sudah nggak ada ya dicabut dong. Karena kan kitab suci mana coba di luar Islam yang bicara tentang halal membunuh orang di luar agamanya? Ada nggak coba? Kan mungkin bukan Hindu, tidak Buddha, tidak Hindu, tidak Kristus, lagi apalagi kasihkan. Jadi saya kira Muslim di Indonesia bisa jadi harus mengusulkan ke induknya sana di Ummul kitabnya yang di sana tuh Arab Saudi untuk mengatakan beberapa ayat Quran ini sudah sangat BPK, lebih Bipang ini. Ya kan, Bipang Sambawang itu kan. Jadi saya kira itu aja, dan ini sangat mengerikan ya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa Pak Suris Wantofat. Silakan subscribe sama ya Suris Wantofat di YouTube-nya ya. Suris Wanto JB dong dikit. Suris Wanto JB, luar biasa ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Oke.